Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang penarikan kesimpulan. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Penarikan kesimpulan. Dimana penarikan kesimpulan ini sering disebut dengan modus. Penarikan kesimpulan ini sering disebut dengan modus. Sedikit. Suatu argumen dikatakan sah atau valid jika dan hanya jika konjungsi dari premis-premisnya bernilai benar. Di mana penarikan kesimpulan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Yang pertama kita bahas tentang modus ponens. Pertama kita bahas tentang modus ponens. Modus ponen adalah argumen atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu P1-nya premis pertama, P maka Q premis keduanya, di sini P maka konklusinya, konklusi ya, kesimpulan Q. Misalkan saya contohkan biar lebih memahami pernyataan P. Jika saya rajin belajar, maka Q-nya saya lulus ujian. Nah, di sini premis keduanya, saya rajin belajar, maka kesimpulannya saya lulus ujian. Nah, seperti itu deh. Sangat mudah ya. Yang kedua yaitu modus tollens. Yang kedua modus tollens adalah argumen yang disajikan dalam bentuk titik dua premis satunya, jika P maka Q. Saya contohkan yang tadi, jika saya rajin belajar maka saya lulus ujian. Sekarang ada negasi dari Q, saya tidak lulus ujian. Kesimpulannya ini P2 ya, kesimpulannya, konklusinya, saya tidak lulus ujian, maka saya tidak rajin belajar. P-nya saya rajin belajar, Q-nya maka saya lulus ujian. Terus saya tidak lulus ujian, ingkaran negasi dari P atau negasi dari Q atau ingkaran Q, maka kesimpulannya saya tidak rajin belajar. Yang berikutnya yang ketiga yaitu silogisme. Silogisme yaitu argumen yang disajikan dalam bentuk premis satunya yaitu P maka Q. Saya rajin belajar, maka saya lulus ujian. Premis duanya, saya lulus ujian, maka saya sangat senang. Ini R ya. Sehingga kesimpulannya ini dia langsung. Konklusinya P maka R, itu dia jadi. P-nya apa? Saya rajin belajar.
maka saya senang. R. Mudah ya, sangat mudah. Nah, sekarang contoh. Kita ambil contoh sekarang. Contoh nomor 1 saya gunakan soal cerita. Premis satunya. Ini premis ini boleh tidak ditulis ya. Ada yang ditulis, ada yang enggak. Jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina kehujanan. Kita tulis. Jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina kehujanan. Jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina kehujanan. Premis 2-nya, jika Tina kehujanan, maka Tina masuk angin. Jika Tina kehujanan, maka Tina masuk angin. Nah, konklusi dari pernyataan tersebut, konklusinya enak. Ingat, jika Tina pergi ke rumah nenek, jika Tina pergi ke rumah nenek, jika P ya, maka Q. Terus Tina tidak kehujanan. Jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina kehujanan. Tina kehujanan, maka Tina masuk angin. Sorry ya. Ini yang ini Q, sesuai ini dia. Q-nya ini Tina kehujanan, maka Tina masuk angin. Ini R, pernyataan R. Itu dia. Nah, kesimpulannya seperti ini dia. Ini namanya modus tolen. Kesimpulannya yang mana dia? Tolen, silogisme. Jika P maka Q, Q maka R. Nah, PR kesimpulannya. Sehingga di sini sebenarnya P R. P-nya apa? Jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina masuk angin. Nah, itu dia. Maka Tina masuk angin. Selanjutnya contoh 2. Contoh kedua, kita mempergunakan pemahaman ya. Ini jika ada pernyataan premis satunya negasi P atau Q. Nah, terus berikutnya Q maka R. Kesimpulannya, ingat, dalam sebuah penyelesaian penarikan kesimpulan atau modus by deponens, tolens, silogisme, bentuknya harus dalam bentuk implikasi. Nah, sementara ini tidak dalam bentuk implikasi, maka ini pertama kali kita rubah dulu dalam bentuk implikasi. Nah, catatan pada sebelumnya kita telah bahas, jika ada bentuk P maka Q ini ekuivalen. Nah, ini bentuk ekuivalensinya itu negasi P atau Q. Ingat depannya saja yang dirubah ya. Makanya jadi atau. Jika ada bentuk P maka negasi Q, maka ini depannya saja negasi P atau negasi Q. Belakangnya tetap, ini tetap. Depannya saja yang berubah. Maka jadi atau.
Jika ada bentuk P atau Q, ini depannya berubah ya, karena bentuk negasi P maka Q. Itu bentuk. Nah, ini yang harus dihafalkan karena ini yang akan digunakan. Sekarang jika ada bentuk ini dia, negasi P atau Q, bentuk mana dia? Ekuivalen dengan mana? Ini dia. Bentuk yang pertama ya. Maka ini bentuk lainnya, bentuk ekuivalensinya kita gunakan P maka Q. Ini bentuk implikasinya jika bentuknya seperti ini. Terus ini Q maka R. Nah, ini ke konklusinya P maka R. Konklusi seperti itu jadinya ya. Berikutnya jika ada bentuk yang nomor 3, ingkaran Q maka ingkaran P. Ini premis 1. Terus berikutnya Q maka R. Nah, bentuknya ada 3 sekarang. Maka konklusinya bagaimana? Nah, ingat dicari dulu bentuk lain. Nah, bentuk lain dalam bentuk implikasinya. Ingat ada bentuk P maka Q. Ini ekuivalen dengan Q ya. Ekuivalen ingkaran Q maka ingkaran P. Ini namanya bentuk kontradiksi. Kontradiksi. Maka kita gunakan untuk ini. Sehingga ini pernyataan ini kita bawa begini ya. Ini menjadi, ini dibalik, P diputar dia ya. Negasinya dihilangkan karena dia kontradiksi. Artinya berkebalikan ya, berkontradiksi, bertentangan. Kontradiksi itu bertentangan. P maka Q. Sudah mau sekarang bro. Terus berikutnya ini Q maka R. Kita selesaikan ini dulu. Maka ini menjadi bentuk P maka R. Ini bentuk silogisme. Selesaikan satu-satu dulu. Silogisme. Nah, setelah itu ini belum selesai ya. Sekarang baru ini ambil P maka R. Sekarang di sini ketemu R. Konklusinya bagaimana? Nah, ini namanya bentuk apa ini ya? Ini namanya apa? Sorry. Yang di sini tadi itu ingkaran R ya. Sorry. Itu ingkaran R. Ingkaran R sehingga di sini ingkaran R. Ini namanya bentuk apa? Modus tollens. Nah, ingat kembali tadi modus tollens. Mana dia? Modus tollens. Nah, ini dia. Seperti itu jadi. P maka Q, ingkaran Q maka ingkaran P. Maka di sini dia akan P maka Q ingkaran R maka kesimpulannya ingkaran P. Itu penyelesaian terakhir mempergunakan modus tollens. Ini ada 2 penyelesaian. Pertama kita menyelesaikan dulu dalam bentuk silogisme. Yang kedua kita menyelesaikan dalam bentuk modus tollens. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Sangat mudah, saya kira sangat mudah. Nah, ini dicoba di udah ada soal untuk mengasah kemampuan kita. Tentukan konklusi. Konklusi artinya penarikan kesimpulan dari premis-premis berikut agar menjadi argumen yang sah. Nah, itu ya. Silakan diselesaikan. Itu ada 3 modus yang akan kita pergunakan. Ya. Demikian tadi pertemuan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.
Nah, berikutnya sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.